Jadi kalau melihat fenomena ini berarti sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya cuma niat baik ya Prof, tapi empati juga ya Prof ya? Sebenarnya sih tidak pernah ya menggantikan itu, tapi kita melakukan hal-hal yang sama dengan cara yang berbeda aja. The medium is the message itu artinya adalah bahwa kadang-kadang kita tuh nggak perlu kata-katanya, ya nggak perlu kata-kata, tapi kita lihat medianya aja, kita udah bisa menangkap pesannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi seringkali nih momen Lebaran yang bikin canggung itu sebenarnya bukan karena kita nggak saling sayang, tapi karena ada perbedaan cara pandang antar generasi. Jadi kalau generasi tua itu punya standar hidup yang berbeda dengan generasi sekarang. Nah, kalau standar itu ketemu nih di meja makan Lebaran, yang sering muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya niatnya adalah perhatian, tapi bagi yang menerima kadang kesannya membuat tidak nyaman. Nah, pagi ini kita akan ngobrol banyak terkait fenomena-fenomena yang biasanya terjadi nih ketika mudik Lebaran bersama narasumber kita yang luar biasa. Ini kalau warga FISIP nih harusnya udah sangat familiar dengan beliau. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian FISIP Unsud, sekaligus Guru Besar Bidang Media dan Komunikasi. Kita sambut bersama, beliau adalah Profesor Dr. Mite Setiansah SIP MSI atau yang biasa akrab disapa dengan Prof Mite. Selamat pagi Prof. Pagi Mbak Fia. Ya, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Gimana Prof puasa di hari sudah mendekati akhir-akhir nih, di tengah kesibukan ngajar dan juga kesibukan sebagai Wakil Dekan tentunya ya? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, relatif. Apalagi sekarang kan ini ya, kayaknya udara juga relatif sejuk. Jadi betul. rasanya sih nyaman ya puasa Betul, ini betul. gitu, beda sama yang sebelumnya panas ya. Iya betul. Ini Begitu. lumayan menyamarkan rasa haus lah ya Prof. Betul, iya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol santai nih Prof terkait biasanya yang tadi saya sampaikan fenomena-fenomena biasanya terkait pola komunikasi ya Prof yang terjadi pada saat kita pulang kampung nih. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu kalau Prof itu biasanya mudik juga nggak Prof? Mudik juga. Mudik iya. juga ya. Tapi biasanya mepet-mepet Lebaran pasti ya Prof. Karena tugas kampus yang sangat-sangat menumpuk Iya. gitu. Oke, kalau ngomongin soal mudik Prof, sebenarnya apa sih yang momen yang paling ditunggu gitu ketika kumpul bersama keluarga dalam mudik itu bagi Prof Mite? Kalau saya ya ketemu sama saudaranya, ketemu sama keluarganya gitu ya, itu yang ditunggu. Jadi memang terutama ini akan ada terasa sekali ya ketika orang tua masih ada dan ketika sudah tidak ada. Jadi kalau tadi Mbak Fia bilang ya, saya sekarang kalau mudik itu mepet-mepet Mbak. Beda sama dulu. Jadi ketika masih ada orang tua, itu betul-betul kita itu udah membagi nih gitu ya. Nanti berapa hari untuk di Tasik, berapa hari di rumah mertua gitu ya. Karena ada rasa yang memang kangen, harus kepengen ketemu orang tua, kepengen ngumpul gitu ya. Ketika sudah ketemu orang tua tuh kan kita kembali menjadi anak ya. Jadi setelah capek menjadi orang tua, nah, kemudian menjadi anak lagi tuh kalau bisa manja ya Prof ya. Iya. Nah tapi sesudah orang tua tidak ada gitu ya. Nah itu saya agak lebih longgar kan mudiknya itu, makanya tadi jadi mepet-mepet. Jadi memang apa yang dikangeni kumpul pada saat Lebaran itu adalah ya kumpul keluarga gitu. Jadi ya seperti tadi ya, bersyukur bagi yang keluarganya masih lengkap, orang tuanya masih ada gitu. Karena ya itu momen yang sulit untuk kita ulangi lagi, cari ketika orang tua itu tidak ada gitu. Betul banget Prof. Nah, sebenarnya berkaitan dengan itu ya Prof, kalau kita mudik kan biasanya yang ditayangkan tuh bahagianya gitu ya Prof. Tapi sebenarnya di balik itu tuh mungkin ada perasaan yang jauh lebih kompleks ya. Di satu sisi seperti yang tadi Prof Mite sampaikan, rindu dengan keluarga yang sudah lama nggak berjumpa, tapi di sisi lain ada perasaan tidak nyaman, mungkin beberapa hal karena
takut nih mungkin ekspektasi orang-orang di rumah tidak sesuai dengan realitanya, atau mungkin tadi berkaitan dengan kita kalau sambil rumah mungkin ada momen mengingat orang-orang yang sudah pergi lebih dahulu gitu ya. Nah, menurut Prof Nita, kenapa nih Prof kok mudik kemudian bisa menimbulkan perasaan yang begitu kompleks? Ya, jadi mudik bisa menimbulkan perasaan yang kompleks itu karena kondisi setiap orang juga kompleks ya. Iya. Gitu, kita pergi atau pulang ke kampung halaman, pulang ke keluarga, katanya mudik kembali ke akar gitu ya. Tapi dalam kondisi kita masing-masing juga kompleks gitu. Iya. Mungkin ada yang pulang dalam kondisi sedang banyak pekerjaan gitu, atau pulang dalam kondisi ekonominya sedang tidak bagus, atau pulang dalam kondisi baru diputusin pacarnya, itu tuh, atau pulang dalam kondisi aduh ini saya lagi gendut-gendut ya, gitu kan. Nah, akhirnya karena kondisi masing-masing itu kompleks, maka ketika sampai di pertemuan keluarga gitu, seolah-olah itu menjadi kompleks juga. Tapi kalau saya sih lebih melihatnya itu apa ya namanya ya, pertemuan berbagai generasi gitu ya, yang mungkin memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda, gaya komunikasi, kultur yang berbeda-beda. Akhirnya bagi yang satu itu adalah basa-basi untuk membangun keakraban ya, dengan menyapa dan bertanya kondisinya terakhir sekarang bagaimana. Tapi bagi yang generasi berbeda, ini apaan sih, kepo banget sih gitu ya, atau membuat ketidaknyamanan itu gitu. Jadi kompleksitasnya karena ya seperti tadi, kita berada dalam satu tempat, dalam satu pertemuan dengan generasi yang beragam, dengan kultur yang beragam, dengan permasalahan yang juga beragam. Iya, benar. Oke, baik. Jadi tekanan-tekanan itu sebenarnya muncul karena tadi itu ya Prof, perbedaan cara pandang antar generasi itu ya. Kadang kalau kita pulang tuh yang muncul udah di bayangan, aduh happy tapi sampai di kampung halaman tadi pertanyaannya adalah sudah nikah belum, gimana udah lulus belum, kok teman-teman mahasiswa nih pasti udah selesai belum tugas akhirnya gitu. Atau mungkin sudah punya anak belum dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul gitu ya Prof setiap tahun. Nah, benar nggak Prof kalau itu berarti berasal dari memang perbedaan cara pandang itu muncul karena perbedaan konteks sosial juga ya Prof ya, berarti ya dari dua generasi itu ya. Jadi kalau di komunikasi itu kan kita ada itu ya, ada teori interaksionisme simbolik tuh. Oke, gimana tuh Prof? Teori interaksionisme simbolik itu salah satunya bicara tentang makna, bahwa makna tentang sesuatu itu sebenarnya tidak melekat pada sesuatu itu sendiri, melainkan dibentuk melalui interaksi, ya kan? Nah, jadi misalnya kita mengatakan mudik, mudik adalah suasana yang menyenangkan, tempat bertemunya keluarga. Tapi bagi orang yang lain, mudik itu adalah tempat penghakiman, mudik itu adalah tempat penderitaan. Artinya tidak ada makna yang melekat secara absolut gitu ya pada kata mudik itu sendiri, gitu ya. Tapi itu tergantung dari makna yang dibentuk oleh masing-masing, dan masing-masing memberikan makna tergantung dari interaksinya. Kalau saya berinteraksi dengan orang yang menurut saya toksik gitu ya, atau menurut saya tadi ini pertanyaan-pertanyaannya pasti nggak menyenangkan, akhirnya kita pun membentuk makna tentang mudik itu tadi deh, aku males deh gitu kan, ketemu keluarga yang isinya cuman nanti nanya-nanya doang gitu ya. Tapi ada juga yang memaknai mudik itu, nah ini kesempatan saya ketemu keluarga gitu ya. Atau ini mudik adalah kesempatan saya, dalam tanda kutip ya, laporan hasil saya merantau, apa yang sudah saya capai gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita memaknai gitu. Jadi kalau misalnya ada yang merasa bahwa saya sekarang mudik itu udah nggak menyenangkan deh, itu terlalu membebani buat saya, maka saya cuma bisa bilang riset lagi deh, riset lagi deh pikiran kita, bikin makna baru ya tentang pertemuan keluarga, tentang mudik, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadinya menurut kita kayak tadi ya apa sih namanya menghakimi gitu ya, menjadi pertanyaan udah cuman basa-basi kita sendiri. Karena kalau orang lain dan melakukan itu dan kita tidak membangun makna baru, sampai kapanpun ya kita akan tetap berpegang pada makna yang kita yakini, yaitu seperti tadi, itu orang kok
rese banget sih, orang tua kok nyebelin banget sih. Dia tidak tahu betapa rasanya ditanya tiap hari kapan nikah, itu tidak menyenangkan gitu ya. Betul. Jadi nah itu tuh, jadi kita harus membuat lagi makna baru tentang Lebaran. Makanya kayak tadi saya pun sama kan mengalami ketika dulu yang tadi saya cerita masih ada orang tua, saya semangat gitu ya untuk pulang, untuk mudik. Ketika orang tua sudah tidak ada, pasti ada perubahan gitu ya. Aduh, semangatnya udah beda, apalagi ketika nyampe di sana seperti tadi ya, ketemu dengan masalah-masalah. Kalau dulu saya bisa bermanja-manja menjadi anak, sekarang saya harus menjadi orang dewasa juga gitu ya. Begitu pun pulang, jadi aduh lelah gitu ya. Tapi akhirnya itu tadi saya bikin makna baru. Oh ya sudahlah, ini adalah upaya saya untuk mempertahankan ya, mempertahankan silaturahmi. Karena katanya kan kalau kita mau dipanjangkan umur, mau dilapangkan rezeki, nah, kita harus terus menjalin silaturahmi. Kita tidak pernah tahu ya pertemuan dengan siapa, pertemuan kapan yang akan membukakan pintu rezeki buat kita itu gitu. Jadi ya sudahlah, ubah gitu ya, riset lagi makna kita tentang mudik Lebaran gitu. Oke, menarik banget sih riset makna ya Prof tentang mudik Lebaran gitu. Ya karena biasanya yang bikin konflik itu adalah mungkin lawan bicara nggak paham ya Prof ya, kita bahwa kita itu kurang nyaman dengan pertanyaan tersebut, atau nanti mungkin sering juga berdalih dengan itu kan cuma bercanda gitu. Nah itu gimana Prof? Apakah biasanya memang humor itu sering dijadikan tameng dalam pola komunikasi kayak gitu Prof? Itu kembali lagi ya ke seperti tadi, dalam satu pertemuan Lebaran itu kan ada banyak generasi ya, dari mulai boomer sampai Gen Z, mungkin udah ada generasi alpanya juga gitu ya, yang gaya komunikasinya berbeda-beda. Era saya mungkin udah mulai nih, katanya kan gen apa, milenial ini melewati banyak sekali peristiwa. Saya juga milenial loh, masuknya ya, milenial akhir. Oh berarti saya kolonial. Nah, jadi di era-era yang sebelumnya gitu ya, tadi mungkin yang kolonial, yang boomer itu gitu ya, nggak kenal tuh yang disebut dengan body shaming, nggak kenal yang disebut dengan apa tadi toxic atau misalnya seksis atau apapun gitu ya. Bercanda ya bercanda gitu. Nah, tapi bagi generasi sekarang gitu ya, dengan segala macam insight, pencerahan dan lain-lain, mereka lebih sensitif tentang hal itu gitu ya. Nah, jadi memang sulit untuk kita meminta agar, oh sana dong harus mengerti saya gitu ya. Tapi kita juga harus mengerti gitu ya. Oh iya, bagi dia sih mungkin iya gitu ya. Kalau kita merasa bahwa, wah itu kan nggak benar nih, ya udah niatkan pada diri kita untuk berhenti. Jangan sampai, ya kita harus jadi pemutus rantai gitu ya. Kalau kita merasa bahwa, oh bercanda itu udah nggak boleh, itu kayak seperti cuman sebenarnya menghina, sebenarnya bullying gitu ya, tapi kemudian di cover dengan bercanda, kemudian udah deh itu biar dia aja, kita enggak gitu, berhentilah di sini. Tapi kita nggak bisa selalu minta dimengerti. Tolong dong dimaklumi, tolong dong dimengerti bahwa itu tuh udah nggak waktunya lagi gitu ya. Tapi berbalik kita juga mengerti deh gitu ya, bahwa oh bagi generasi mereka mungkin ini, kita kasih tahu nggak apa-apa gitu ya, tapi tidak bisa berharap sepenuhnya bahwa orang lain harus mengikuti POV kita juga gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Prof, sampaikan aja kalau sebenarnya kita merasa nggak nyaman gitu ya. Tapi balik lagi tadi itu, jangan terlalu berekspektasi gitu, karena bagi generasi lain mungkin ya memang pertanyaan semacam itu mungkin dengarnya yang biasa begitu ya Prof ya. Cuman untuk mencairkan suasana gitu. Karena ya lagi-lagi ya kultur yang berbeda, kebiasaan. Tapi kalau kita bisa stop, berhenti, ingatkan gitu ya. Kita sebenarnya kan itu ya, menyampaikan terus tidak melanjutkan hal-hal yang menurut kita nggak membawa positif vibes gitu ya, malah merusak suasana Lebaran. Oke. Jadi kalau melihat fenomena ini berarti sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya cuma niat baik ya Prof, tapi empati juga ya Prof ya. Kita saling berempati gitu. Saling, dan itu harus dari dua sisi ya. Nah, betul. Sama ini juga Mbak, jadi kalau misalnya generasi Z gitu ya, generasi sekarang itu kan banyak sekali mendapatkan informasi ya terkait dengan berbagai fenomena yang sekarang ada, seperti tadi istilah body shaming, istilah-istilah yang
baru muncul belakangan Iya, gitu ya. betul. Sementara orang tua itu kan mereka digital imigran, nggak paham dengan istilah-istilah seperti itu gitu. Jadi dia diperkenalkan secara perlahan. Mungkin kita bisa mulai dari keluarga kita dulu. Mah nanti loh kalau pas ketemu sama keluarga Pak Ade Bude jangan tanya ini. Nah, kita bisa tuh ingatkan. Tapi jangan ngancem ya. Di luar ya, di luar kondisi lebarannya sebelum mudik, sebelum ketemu keluarga gitu. Nanti kalau pada saat, karena kalau nanti kita menegur atau menyampaikan di forum pertemuan keluarga, bukannya memberikan apa namanya insight ya, ataupun pesan yang ada mungkin akan timbul konflik gitu. Nah, jadi di belakang layar lah ya kita ingatkan, Mama jangan kayak gini loh, nanti aku juga nggak suka loh kalau ditanyain kayak gitu, Mama juga jangan nanya gitu. Nah, mulai dari lingkungan terdekat aja. Jadi satu lagi yang harus diperhatikan timingnya ya Prof ya, Betul, kapan kita bisa iya. mengkomunikasikan itu, betul. Ya. Nah tadi kita kan ngobrol soal pentingnya silaturahmi ya Prof ya. Kalau kita melihat mungkin di era dulu silaturahmi itu lebih kepada maknanya ya kita saling berkunjung secara fisik, tatap muka secara fisik. Nah tapi di era sekarang ini kan ada pergeseran ya Prof, bahwa silaturahmi itu juga banyak dilakukan di ruang digital. Iya. Lah, menurut Prof sendiri gimana tuh Prof? Apakah kemudian berarti ada perbedaan pergeseran makna juga Prof dari silaturahmi itu? Kayak misalnya lebaran ya, lebarannya belum sampai tapi ucapannya udah sampai duluan lewat WhatsApp gitu. Nah, itu gimana Prof? Iya, jadi pernah ya, mungkin ketika teknologi digital itu hadir, kita sempat ada semacam, wah nanti ini bakalan menggantikan dong gitu ya. Wah, teknologi digital menggantikan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Nah, sebenarnya sih tidak pernah ya menggantikan itu, tapi kita melakukan hal-hal yang sama dengan cara yang berbeda aja gitu ya. Tapi gitu, kalau dikomunikasikan ada tuh ya istilahnya itu, kalau tadi interaksi simbolik nih jadi kayak kuliah ya. Tambah Nah, sekarang lagi ada tuh yang dibilang oleh Marshall McLuhan ya, yang mengatakan bahwa the medium is the message gitu. The medium is the message itu artinya adalah bahwa kadang-kadang kita tuh nggak perlu kata-katanya ya, nggak perlu kata-kata, tapi kita lihat medianya aja, kita udah bisa menangkap pesannya. Jadi media itu akan menentukan pesan kita. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita mendapatkan ucapan tadi ya, lebaran yang belum datang, kita udah dapat nih dari WA gitu ya. Mbak Via dapat ucapan selamat Idul Fitri di grup. Sekarang bandingkan, ucapan yang sama disampaikan secara personal ya, personal chat pribadi, wapri, rasanya beda nggak? Iya, beda Prof. Lebih mengenai wapri. Terus di personal. Kemudian bandingkan lagi dengan orang yang datang ke rumah. Iya. Bandingkan lagi dengan yang orang datang ke rumah dan bawa oleh-oleh. Pasti maknanya beda-beda. Iya. Artinya ucapannya sama-sama selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Satu disampaikan lewat WA group, satu disampaikan lewat chat pribadi, satu disampaikan dengan datang ke rumah, salaman. Kemudian disampaikan dengan datang ke rumah sambil bawa hampers misalnya. Itu yang paling menyenangkan. Nah, maknanya itu akan beda. Iya. Yang di grup WA kita kadang-kadang membalas pun nggak dibaca, kita balas cuma untuk formalitas aja, bukan yang betul-betul memaafkan gitu ya, atau menyapa. Tapi ketika orang datang ke rumah, betul-betul menyempatkan diri, kemudian mengatakan maaf ya saya kemarin menyebutkan, kan katanya kita kalau minta maaf harus menyebutkan ya kesalahannya apa gitu ya, mungkin tidak sengaja, tapi ada rasa yang berbeda. Nah jadi apakah akan menggantikan atau bagaimana komunikasi atau ucapan lebaran lewat media digital, itu kembali lagi kepada masing-masing, tapi yang pasti bahwa tidak mungkin media digital itu akan menggantikan sepenuhnya ya makna yang melekat, nilai yang melekat pada silaturahmi yang dijalin secara langsung ya. Karena seperti tadi lah ya, diucapin selamat di WA, selamat ya Via, ternyata aku kok cuman diucapin selamat di grup doang, padahal aku sampai datang nyiapin kado buat dia ya. Beda kan hasilnya gitu ya Prof. Oh berarti kita bagi dia cuman sekedar sama aja anggota grup WA yang lain, nggak ada spesialnya. Tapi kalau diniatkan datang jauh gitu ya, nah itu kan beda rasanya gitu.
Apalagi kalau cuma lewat broadcast ya Prof, kadang suka ada tuh yang ucapan selamat mohon maaf tapi lewat broadcast kayak benar-benar satu untuk semua gitu. Lewat broadcast itu kita justru bertanya ya, ini sebenarnya orang betul-betul mau mengucapkan selamat Idul Fitri minta maaf ke kita atau ingin, kan banyak tuh ya yang bikin tuibon. Oh iya betul, tuibon juga. Atau cuma ingin memperlihatkan ini loh edisi baju lebaran ke tahun ini gitu. Maknanya bisa bergeser oleh yang menerima ya Prof. Iya, karena tadi maknanya itu sesuatu yang sifatnya sangat cair ya, bisa dibentuk oleh siapapun. Kita punya semua audiens itu punya peluang untuk memberikan makna yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi ya mungkin ya masih bisa sih kita bikin video call atau lihat yang lain gitu ya. Atau lihat kondisinya, bisa jadi dia memang sedang betul-betul tidak bisa bertemu dengan kita, sehingga ya itu media digital menjadi perantara gitu, tapi bukan menggantikan. Oke, seru banget Prof obrolan hari ini. Terima kasih banyak untuk insight-nya yang sangat berharga bagi kita semua, dan semoga obrolan kita pagi hari ini bisa membuat teman-teman mahasiswa yang menyiapkan mudik nih juga selain sebagai perjalanan fisik tapi juga sebagai perjalanan emosi katanya gitu Prof. Ingatkan juga tadi orang tua di sekeliling kita gitu ya, karena bisa jadi mereka belum aware tentang itu, ya tugas kita juga untuk mengingatkan. Oke, sekali lagi terima kasih Prof. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini, dan sampai jumpa teman-teman semua. Sampai ketemu, selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat mudik. Gimana? Cukup nggak? Cukup. Ya Allah, maaf ya kalau banyak buangin. Nggak bagus ya dialekin. Apa tadi masalah teknisnya justru. Oh gitu. Iya, baterai. Oh, Memori card. tapi aman ya? Oke. Aman. Ya Allah. Matur nuwun, kita sudah bersedia. Makasih banyak Prof. Maaf ya Prof kalau banyak keplesetnya saya. Justru malah ini Prof, natural jadinya memang konsep ini kayak gitu. Sampai cerita nenek segala. Nggak apa Prof. Itu soalnya itu